Halo kawan-kawan, selamat datang di konten saya yang sedikit berbeda. Perkenalkan, saya Wahyu. Kali ini saya akan menyajikan konten yang agak lain nih. Jadi kenapa agak lain? Jadi ini adalah konten di mana saya ingin menginformasikan, menceritakan, kita mengobrol tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita atau pengalaman kita, oke, yang terjadi di depan mata. Jadi semoga kedepannya nanti ada banyak narasumber yang bisa kita undang menceritakan kejadian apa yang terjadi di lingkungan mereka, pengalaman masa lalu mereka, ancang-ancang di masa depan mereka, dan ada peristiwa-peristiwa apa nih yang bisa kita petik yang seharusnya jadi eh, bahan diskusi kita bersama untuk menjadikan lingkungan kita lebih baik lagi. Oke. Nah, jadi untuk kali ini saya ingin membahas terkait isu sosial ya. Isu sosial kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya beberapa hari kemarin terkait masalah pendidikan untuk anak. Jadi boleh flashback beberapa hari kemarin. Jadi saya mendapat undangan untuk meliput satu kegiatan di daerah Belitung Timur, Kabupaten Belitung Timur maksudnya. Kegiatan itu tuh setelah saya datang ke tempat itu, saya melihat ternyata kegiatan ini untuk mengatasi masalah kesehatan dan pendidikan. Setelah saya langsung ke sana melihat secara langsung, memang saya tiba-tiba terfokus masalah pendidikan. Kenapa? Jadi ada satu momen di mana ada anak-anak kecil, anak-anak SD maupun yang sudah mau lulus SD lah ya, SMP, itu ada beberapa orang dikumpulkan. Terus mereka ini ternyata anak-anak putus sekolah. Anak kecil yang seharusnya menempuh pendidikan dengan layak, ternyata mereka tidak meneruskan sekolah. Dan alasannya yang bikin saya lumayan kaget. Tadi pada umumnya kan biasanya mereka ini terkendala tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke jenjang sekolah. Karena untuk di daerah saya sendiri nih, di sini sekolah itu masih harus bayar memang. Apalagi seragam, belum seragam, sepatu, buku segala macam memang harus sendiri dari orang tua lah. Jadi ternyata ada alasan yang berbeda. Salah satunya itu yang agak bikin kaget. Ditanya ini, kamu mau masih melanjutkan sekolah atau tidak? Dia menjawab dengan tegas ini, tidak pak, saya tidak mau lagi sekolah. Tuh, kenapa? Ditanya lagi. Dia bilang, saya sering dibully pak di sekolah. Jadi saya tidak mau lagi sekolah. Di garis bawahi kawan-kawan. Dia dibully kawan-kawan sampai setrauma itu dia tidak mau melanjutkan lagi pendidikan. Otomatis si otak sama hati saya ini langsung beradu nih. Kenapa ada pembulian seperti itu dengan efek seperti itu, kok pihak-pihak yang seharusnya berwenang itu kok diem gitu. Contoh orang tua, pihak sekolah gitu. Terus gebentur ke batin saya, ke hati saya, perasaan. Jangankan si anak ini memang, kalau saya di posisi anak itu saja, dalam keadaan memang tidak mampu, memang selalu dibully, selalu dikecilin segala macam, mungkin kemungkinan sebesar saya bakal persis melakukan hal sama seperti anak tersebut.
Tapi masalahnya gini kawan-kawan. Kalau anak ini diberikan pemahaman yang tepat dari orang tua, dari guru, oleh orang sekitar yang terdekat dari mereka itu, mungkin mereka tidak akan terpikir buat berhenti sekolah terus mereka mau ngapain gitu. Ini kan kasihan, masih kecil, tidak sekolah, terus dia ngapain? Disuruh pekerja tuh tidak boleh. Dia dipaksa, kau harus jadi nelayan, masih kecil, kau harus jualan ini, kau harus jadi ini. Karena anak-anak itu wajib mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan yang layak. Tapi balik lagi, mungkin sebagian orang besar di sana mungkin si Wahyu ini cuma bisanya ngomong, tidak didengar juga, cuma ngomong cocok. Justru kawan-kawan, ini bukan yang pertama menemukan seperti ini, berkali-kali. Aku tidak menyalahkan, berarti ini tidak bergerak, ini tidak ada tindakan, bukan. Tapi ini kesalahan kita semua. Semua. Mari kita perbaiki. Dari moral anak-anak di sekolah, cara berpendidikan, mungkin juga dari pihak-pihak yang berwenang seperti kepala sekolah, guru-guru, kepala desa, camat, bupati sekalipun, kepala dinas sekalipun, itu mari carikan mereka solusi anak-anak ini, karena bukan hanya anak ini yang mengalami peristiwa ini. Ada satu daerah juga di kecamatan lain, bahkan ada 60 anak yang masih harusnya belajar terpaksa menikah dini karena pergaulan. Saya pernah mendatangi satu tempat di daerah Kabupaten Timur, saya punya kesempatan untuk meliput juga. Anak ini masih berusia 13 mau ke 14. Sudah punya anak. Jadi anak punya anak. Prihatin. Ketika ditanya, kenapa memang pergaulan lah, kenal dari ini, kenal itulah, anaknya mana? Jadi efeknya, anaknya itu, dia lahirnya 9 bulan, normal 9 bulan, tapi ketika anaknya lahir, kekurangan gizi, kecil, segala macam. Karena apa? Memang saya bertanya kepada pihak bidan di sana, oke? Mereka bilang, kesehatan situ, memang Pak, ini resikonya seperti ini karena rahim ibu ini tuh belum matang, belum waktunya, tetapi dia sudah membuahi. Dan itu kawan-kawan berisiko pada kematian untuk ibu dan sang anak. Pernah enggak orang tua berpikir sejauh itu? Aku tidak menyalahkan juga nih orang tua. Mungkin orang tua juga sibuk mencari nafkah, baik kesibukan segala macam. Tapi alangkah mirisnya ketika orang tua tidak mengetahui pergaulan anaknya sendiri. Terlihat cuek berarti. Dia tidak berpikir nih. Si anak-anak, teman-teman juga yang remaja juga yang sekarang nonton ini, tolong dengarkan ini kawan-kawan, adik-adik, semuanya nih. Kalian memang mungkin melakukan itu karena pelampiasan, mungkin karena kurangnya perhatian, kurangnya kebebasan diri sendiri untuk berekspresi, tidak adanya tempat kemungkinan untuk berkreasi segala macam, atau mungkin kalian sudah menutup diri gara-gara kalian sering dibeda-bedakan dengan orang lain. Tapi seperti ini, pikirkanlah masa depan kalian, karena pendidikan itu harus kalian dapati dengan layak. Jika kalian terjerumus dengan pergaulan yang sangat bebas, pikirkanlah, kalian punya anak, kalian punya suami yang masih usianya belum cukup, mau kerja apa, mau makan apa. Tenang Pak, kan laki kami bisa begawi apa aja. Berapa lama anak butuh makan, kalian butuh makan, pulsa listrik masih harus diisi, anak kalian kayak mana kondisinya.
Kalau dibilang, sudahlah Pak, kami lah biasa diomongin tetangga segala macam, kasihanilah mental orang tua kalian, keluarga kalian. Jangan. Tapi kami nak ngapain Pak? Kami ini bosan nak pacaran tuh lah Pak. Sebenarnya gini kawan-kawan, banyak sekali pemerintahan Belitung Timur ini membuat program untuk anak-anak muda kita nih. Dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, BKKBN, dan mungkin juga ada di dinas-dinas lainnya yang belum aku ketahui. Tapi masuki, daftari diri. Mungkin kalian bisa menyanyi, bisa apa-apa, masuk kawan-kawan. Oke? Jangan nikah muda dan kalian bakal nyesal. Coba Google berapa tingkat kematian ibu muda saat melahirkan. Itu banyak. Sangat banyak. Tahu enggak? Aku pengen menceritakan yang lain juga. Yang lebih miris dari anak putus sekolah. Beberapa bulan kemarin, saya meliput langsung belasan anak di kamar hotel penginapan. Ditangkap Satpol PP. Mereka cerita langsung sama saya. Waktu sudah di ruangan segala macam di sana, jadi saya bertanya lah, kalian ini berasal dari mana? Dari sini Pak, kampung sini, desa sini. Berapa usia kalian? Ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15, sampai umur 16. Masih sekolah enggak? Enggak Pak, dari 5, ada 5 kalau salah, 5 wanita itu cuma satu yang cuma sekolah. Dan itu pun dia mau berhenti. Apa? Kalian bisa nginap di tempat seperti itu. Kalian kan masih kecil. Dia jawab, kami cuma diajak Pak. Loh, nginap. Orang tuanya boleh? Boleh Pak. Boleh. Tahu enggak yang lucunya apa? Ketika aku di situ, orang tuanya datang semua. Udah ada yang marah. Ketawa-ketawa orang tuanya. Ketawa-ketawa, senyum-senyum, cuma ngeliatin dari jauh, main HP. Kalau kalian di posisi kami, aku bukan menghakimi, bukan. Tapi ini contoh banyak untuk bagi orang lain. Betapa kacaunya pergaulan anak kita zaman sekarang. Lanjut lagi, dia cerita, kau di kamar kan siapa? Kan cowok ini. Kau berhubungan badan? Iya Pak, kami main berlima, bertiga. Astagfirullah, masa kecil mereka sudah melakukan hal seperti itu. Bahkan temannya dijual sama om-om. Dia cerita. Hal itulah yang kami pernah lempar ke publik. Karena kenapa? Karena masa depan anak ini nih, itu bakalan hancur. Ini tapi kalau aku tidak menyebutkan identitas siapapun segala macam. Tapi aku berharap apa yang pernah aku alami di depan mata ini, itu pelajaran untuk orang tua semua. Tidak menjamin anak kalian pintar belajar segala macam, tapi pergaulannya bebas di luar situ, hancur. Mabuknya pakai pil, apa tuh namanya, pakai lem. Kalau mereka meninggal, cuma bisa nangis kalian. Percuma misalnya. Ini saking dongkolnya aku. Jadi secara garis besar, ini pengalaman yang aku lihat secara langsung. Yang aku alami depan mata dan fakta. Mungkin kalian boleh beranggap aku berasumsi lah untuk mengopini, tapi aku melogikakan. Karena kejadian di depan mata aku sendiri, jadi aku menilai ada peran-peran yang mungkin belum sampai ke mereka nih. Dari anak putus sekolah tadi tidak mau sekolah gara-gara dibully. Anak umur 13 tahun sudah punya anak. Puluhan anak usia di remaja sudah banyak anak. Anak belasan tahun hidup di hotel dan berhubungan badan sama-sama ramai-ramai. Ganti-gantian. Kacau di sini. Pemerintah pegawainya? Pemerintah sudah berbuat. Semua instansi sudah berbuat semua. Tapi masa iya semua urusan negara
kalian sebagai orang tua, kayak aku sendiri, masyarakat tuh apa? Hanya penonton, hanya menikmati. Enggak begitu. Marilah bersinergi. Pemerintah menjalankan tupoksinya dengan baik, masyarakat juga bertanggung jawab dengan keadaan lingkungannya terhadap pada anak-anak sendiri. Perbaiki moral bangsa kabupaten ini. Masih banyak ruang untuk mereka untuk bisa berkreasi segala macam, support mereka, karena cita-cita anak ini biasanya banyak. Sekarang ini tidak muluk harus jadi harus terus, tidak ini. Kalian bisa jadi polisi, TNI, bidan, guru, ASN, termasuk kalau zaman sekarang bisa jadi YouTuber atau content creator atau pelukis, penyanyi, pemain alat musik segala macam lah. Bisa. Itu semuanya menjanjikan. Ada masa depannya, ada semua itu. Dan dijamin sama pemerintah. Hak intelektual itu ada itu. Jadi inilah yang aku ingin sampaikan, betapa pentingnya peran anak-anak zaman sekarang untuk masa depan kita di depan. Tolong jaga anak-anak kita. Tolong perlakukan mereka dengan sangat baik. Perhatikan mereka. Dengarkan keluhan mereka, curhatan mereka. Jangan diadili, jangan ditekan, jangan dibanding-bandingkan. Kasihan. Mereka cuma anak kecil yang belum mengerti kejamnya dunia ini. Bantu mereka untuk berproses. Bantu mereka untuk menjalani cita-cita mereka biar tercapai. Dan kita bisa melakukan itu. Karena aku juga sebagai orang tua. Oke. Jadi kawan-kawan, sekian podcast depan mata kali ini. Itulah yang pengen aku sampaikan yang terjadi depan mata aku sendiri. Jadi kepada pihak yang tersinggung saya minta maaf, tidak bermaksud dan tidak sengaja. Untuk yang orang yang menganggap mungkin pandangan saya berbeda atau pengalaman saya berbeda, ya saya mohon maaf karena memang proses kita memang berbeda-beda. Tapi itulah yang saya lihat di lapangan. Mungkin dibilang cara pandang saya agak terlalu kolot segala macamnya, saya minta maaf karena diri saya juga punya keterbatasan. Tetapi semoga dengan podcast depan mata ini nanti banyak hal-hal yang baru nanti kita bakal sharing sama-sama. Nanti saya bakal undang narasumber, orang-orang yang punya pengalaman yang berbeda, yang lebih menarik. Nanti di sini untuk pengalaman apapun nanti saya undang, bisa ngobrol-ngobrol dengan asik ya. Tolong subscribe ya, subscribe, langganan subscribe, like, kalau boleh dia di-share, komen juga yang bagus-bagus. Yuk dukung konten kreator anak Belitung. Terima kasih.